Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Ibu Ayu Subhi Farahibah, selaku dosen Bahasa Indonesia 40, lalu para teman-teman audiens yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi artikel ilmiah kami mengenai pengaruh pandemi terhadap komunikasi mahasiswa baru 2021. Ini anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok 10. Yang pertama Ananta Aji Fardana, lalu Ariski Wahyudi, Denny Fernanda, Diah Ayu Devi Rohmawati, Faik Fahreza, dan saya sendiri Muhammad Gozi Farizi. Ini pokok bahasan pada artikel ilmiah kami. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan, yang kedua tinjauan pustaka, ketiga metode, 4 hasil dan pembahasan, dan yang kelima atau yang terakhir kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Latar belakang mengapa kami memilih artikel ilmiah ini atau judul artikel ilmiah ini yaitu pada 2 Maret 2020 hingga saat ini terjadi pandemi yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan physical distancing. Hal ini menyebabkan mahasiswa hanya bisa berkomunikasi secara online tanpa bertemu secara langsung dengan teman-teman, sehingga mereka menjadi kurang saling mengenal. Maka dari itu, dari latar belakang ini kami ingin mengambil tujuan, yaitu kami ingin mengetahui pengaruh pandemi terhadap komunikasi antar mahasiswa. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Komunikasi. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, yaitu merupakan sebuah proses pengiriman yang akhirnya menjadi konsep pada sebuah tujuan dari proses berjalannya sebuah komunikasi. Bersumber dari Liwery 2017. Kuliah daring. Yang kedua adalah kuliah daring. Menurut Moore, DKK dalam tahun 2011, pembelajaran online merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Komunikasi antar mahasiswa di masa pandemi. Interaksi dan komunikasi manusia awalnya dapat dilakukan secara tatap muka. Akan tetapi di masa pandemi ini kita harus melakukannya secara online atau daring atau melakukannya melalui media online. Berbagai media online yang sering digunakan adalah media sosial. Salah satu yang paling populer adalah WhatsApp. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Diah Ayu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu bab 3 metode. Pendekatan dan teknik analisis data. Di bagian pendekatan, metode yang kami gunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian yang terdapat sebuah peristiwa di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian. Kemudian, teknik analisis data. Analisis data yang kami pakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dari survei yang diberikan kepada subjek penelitian. Selanjutnya yaitu setting dan subjek penelitian. Di bagian setting, kami melakukan survei dengan menggunakan kuesioner melalui Google Form secara online yang kami sebar kepada subjek penelitian. Kemudian, subjek penelitian kami tujukan kepada mahasiswa baru tahun 2021 dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Denny Fernanda. Oke, baik. Nama saya Denny Fernanda, NRP 5022201256. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang alur penelitian. Jadi yang pertama yaitu latar belakang masalah. Sebelum kita melakukan penelitian ini, tentunya kita memerlukan sebuah alasan untuk melakukan penelitian ini. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu studi pustaka. Jadi tentunya di sebuah penelitian kita perlu adanya sebuah teori-teori yang akan kita gunakan dalam penelitian ini yang menjadi sebuah landasan nantinya pada saat pembahasan. Kemudian di langkah yang ketiga yaitu adanya sebuah survei kepada para responden ataupun
subjek penelitian, yaitu penyusunan dan penyebaran kuesioner, yang nantinya dari hasil kuesioner ini akan dapatkan sebuah data-data dan informasi. Kemudian yang keempat yaitu pengumpulan data dan informasi dari yang langkah-langkah sebelumnya, yaitu penyusunan kuesioner. Dari situ akan menghasilkan sebuah data-data dan informasi yang berasal dari para responden yang akan digunakan nantinya dalam analisis data dan pembahasan, yaitu di poin yang kelima ataupun langkah yang kelima, yaitu analisis data dan pembahasan. Di sini data-data yang telah diperoleh dari langkah yang keempat akan dianalisis dan dibahas berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari seluruh alur penelitian yang telah dilakukan, tentunya kita akan melakukan sebuah penarikan kesimpulan dari penelitian ini. Terima kasih, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, sekarang kita menuju ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei kepada 42 responden dari berbagai institusi, di antaranya terdapat 61,9% atau jika dibulatkan yaitu menjadi 62% itu adalah perempuan, dan 38,1% atau dibulatkan menjadi 38% itu adalah laki-laki. Kemudian, berdasarkan kuesioner, dengan pertanyaan seberapa sering kamu berkomunikasi dengan teman-temanmu, ya dapat dilihat pada grafik tersebut. Yang menunjukkan bahwa terdapat 2,4% responden yang sangat jarang berkomunikasi dengan temannya. Kemudian 2,4% responden yang cukup jarang berkomunikasi dengan temannya. Kemudian 26,2% responden yang jarang berkomunikasi dengan temannya. 23,8% responden yang cukup sering berkomunikasi dengan temannya. Dan terdapat 45,2% responden yang sangat sering berkomunikasi dengan temannya. Kemudian, ini adalah data responden bagaimana cara berkomunikasi pada masa pandemi. Secara umum, para mahasiswa lebih sering menggunakan sosial media. Hal ini disebabkan oleh pandemi yang mengharuskan komunikasi menjadi jarak jauh, sehingga tidak mungkin untuk bertatap muka secara langsung. Namun, dari beberapa responden dapat bertemu secara langsung dikarenakan jarak rumah mereka yang tidak jauh, sehingga memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Akan tetapi, secara umum, para mahasiswa melakukan komunikasi menggunakan sosial media. Dapat dilihat pada layar ini menunjukkan bahwa terdapat 81 responden yang berkomunikasi menggunakan sosial media. 7,1% responden yang berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung. Dan selebihnya yaitu para responden melakukan komunikasi dengan menggunakan sosial media dan bertatap muka secara langsung maupun virtual. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih Mas Ariski atas penjelasan sebelumnya. Dari sini kita mengetahui bahwa sebagian besar responden itu suka untuk berkomunikasi secara sosial media pada masa pandemi seperti ini. Nah, selanjutnya kita mendapatkan sebuah grafik tentang bagaimana sih komunikasi responden saat pandemi, terutama dalam bersosial media gitu. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya menggunakan 5 indikator, yaitu yang pertama sangat buruk hingga yang kelima sangat baik. Seperti yang kita lihat pada samping saya ini, para responden cenderung memilih untuk sangat baik karena seperti yang kita tahu, mereka meskipun sebelum pandemi mereka menggunakan sosial media untuk berkomunikasi. Namun karena masa pandemi yang tidak memperbolehkan tatap muka ataupun bertemu secara langsung, jadi mereka mau tidak mau harus
berkomunikasi menggunakan sosial media secara full. Nah, meskipun begitu, dari data responden, perbandingan komunikasi responden sebelum dan sesudah pandemi, kita mendapatkan bahwa mereka lebih suka berkomunikasi sebelum pandemi, di mana masih diperbolehkan untuk bertemu, masih tidak ada jaga jarak dan lain-lain. Dari alasan-alasan yang didapatkan oleh responden, kita mendapatkan bahwa memang sosial media memudahkan kita untuk berkomunikasi. Namun terkadang kita sulit untuk menyampaikan sebuah informasi tanpa harus tatap muka secara langsung. Nah, dari situ kita mendapatkan lagi persentase apakah terganggu atau tidak sih berkomunikasi di saat pandemi seperti ini. Yang seperti sebelumnya, mereka menjawab iya sebanyak 74%, yang berarti mereka memang terganggu dalam hal mereka tidak diperbolehkan untuk tatap muka dan lain-lain, bertemu, karena ya memang regulasi pemerintah karena pandemi seperti ini. Nah, alasan mereka lebih terganggu pada berkomunikasi ini adalah terkadang memang misalnya ada tugas kelompok yang diharuskan untuk berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Terkadang memang itu diharuskan untuk bertemu secara langsung untuk menyampaikan informasi itu lebih mudah sampai gitu. Apabila disampaikan menggunakan sosial media, terkadang memang informasinya tidak sampai dengan baik. Maka dari itu mereka memilih terganggu, meskipun ya 26% mengatakan tidak, mungkin karena lebih mudah karena bersosial media dan lain-lain. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bab 5 kesimpulan. Kesimpulan pertama, tingkat keseringan berkomunikasi di saat pandemi yang dilakukan setiap maba 2021 berbeda-beda. Mereka bisa melakukan komunikasi secara online maupun secara tatap muka. Yang kedua yaitu sebagian besar mengatakan sering berkomunikasi dengan temannya, akan tetapi mereka juga berpendapat bahwa komunikasi mereka terganggu di saat pandemi. Yang terakhir, responden juga berpendapat bahwa lebih baik berkomunikasi secara langsung agar informasi tersampaikan dengan jelas dan detail. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan kepada kami. Lalu apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.